Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Sherly Anggraini Listianingrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya sebagai seorang pendidik merasa selama ini belum memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Selama ini pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata tanpa melihat kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Guru sebagai agen perubahan seyogyanya harus dapat mengutamakan dialog kritis ketika membawa misi transformasi. Boleh berjalan menuju perubahan asalkan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog, terutama menumbuhkan komunikasi yang baik dan santun kepada ekosistem sekolah, stakeholder, dan masyarakat. Perubahan yang dilakukan guru tidak menanggalkan asas konvergensi, yakni bagaimana pendidik seharusnya menjadi jalan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Guru memandang keragaman peserta didik sebagai kekayaan dalam sebuah ruang kelas. Guru harus lepas dari belenggu menyamaratakan peserta didik. Guru sepatutnya berlaku sebagaimana seorang petani yang menyemai dan menumbuhkan beragam tanaman dengan perlakuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut KHD, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau disebut 3 asas trikon, diantaranya kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Dengan mempelajari modul 1.1, sebagai seorang pendidik, pemikiran saya mulai terbuka bahwa seorang guru harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan tetap menjadi filter bagi anak didiknya terhadap segala perubahan yang ada di kemudian hari. Kemudian sebagai seorang pendidik harus menjadi agen perubahan dengan tetap memegang teguh budaya dalam berdialog. Kemudian yang ketiga,
apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Langkah awal yang akan saya terapkan agar kelas saya mampu mencerminkan pemikiran KHD adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai dengan kodratnya. Kemudian tugas saya sebagai seorang pendidik hanyalah menuntun kodrat anak tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Selanjutnya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan karena kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan bagi anak-anak. Lalu saya akan mencoba pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan anak. Artinya, saya sebagai seorang guru akan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bisa mengembangkan bakat dan minat pada diri anak-anak didik saya. Demikian refleksi koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.